Salam semuanya, Miss berharap kalian masih tetap sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran Bible, kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu selalu ada bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli terhadap kami. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Sekarang kami belajar Bible, Tuhan. Tolong kami supaya kami mampu memahami semua materi yang disampaikan, dan terutama kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, jangan lupa siapkan Alkitab dan juga siapkan buku tulis, siapkan pulpen, dan terutama siapkan buku Bible juga. Oke, sekarang buka halaman 21. Hari ini kita masih tetap tema yang berbeda, tapi cerita yang masih tetap orang yang sama, yaitu tema hari ini, siapa yang akan peduli padaku. Ini ceritanya masih tetap Rosa dan Sally. Ternyata pada suatu hari terjadi kebakaran di rumah Sally. Ibunya Sally ada di rumah sakit. Papanya Sally pergi bekerja pagi hari karena sebelum ke kantor dia harus mampir menjenguk ibunya Sally yang ada di rumah sakit. Lalu Sally mau berangkat ke sekolah. Ternyata Sally melihat api yang keluar dari jendela dapur rumahnya. Lalu dia lari keluar menggendong anjingnya, dia berteriak minta tolong. Mungkin kalau kita di posisi itu, kita bisa marah, kita bisa menangis, dan mungkin kita tidak bisa memaafkan diri sendiri, atau mungkin kita tidak bisa menerima kenyataan. Kita lihat bagaimana Sally ada dalam posisi itu. Waktu Sally berada dalam posisi itu, ada Rosa yang menolongnya. Ternyata Tuhan memakai Rosa untuk menolong Sally. Jadi di cerita yang kita baca ini, anak-anak boleh baca dari halaman 21 sampai halaman 22. Ceritanya ini Rosa ada untuk menolong Sally. Jadi Tuhan memakai Rosa untuk peduli terhadap Sally. Jadi sesudah kejadian itu, rumahnya tinggal puing-puing. Rosa mengajak Sally ke rumahnya. Waktu di rumahnya, Rosa dan mamanya selalu memotivasi Sally. Nah, kita lihat motivasi mendoa Sally. Rosa dan mamanya selalu memberi nasihat kecil kepada Sally. Ternyata nasihat-nasihat kecil itu adalah nasihat-nasihat yang pakai ayat firman Tuhan. Contohnya di Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ibunya Rosa memberitahu kepada Sally bahwa jangan khawatir untuk apapun. Allah mengetahui segalanya. Ia akan memeliharamu. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu atas seizin Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini. Terkadang kita berpikir bahwa itu menyakiti kita, tapi itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Dari cerita ini mengajarkan kita bahwa jangan khawatir soal apapun kebutuhan kita. Jangan khawatir dalam hidup kita, karena Tuhan yang memelihara. Buktinya sepanjang dari bulan Maret COVID terjadi di muka bumi, dan khususnya di Indonesia atau di Bali, lebih khususnya lagi, anak-anak masih bisa makan kan, masih bisa tidur dengan nyenyak, masih punya rumah, masih punya pakaian. Papa mama masih bisa bekerja dengan baik, walaupun sempat mungkin di antara kalian papa mamanya diistirahatkan di rumah, tapi Tuhan pelihara. Jadi hidup sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya, jangan khawatir dalam hidup ini. Tuhan akan pelihara kita. Tuhan yang akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Nah, di sini ada tugas anak-anak boleh kerjakan dari di halaman 22 ada beberapa pertanyaan di situ, dan di halaman 23 juga sampai di halaman 24 bagian atas. Ada di situ Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 itu Rosa dan Sally buat dalam bentuk kertas, ditulis di kertas. Anak-anak boleh menulisnya, mungkin ditempelkan di rumah atau ditempelkan di buku. Jadi itu bisa menjadi ayat hafalan kalian. Oke?
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya ya. Dan hafal Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.